Denai Ngabako, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat D9. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan di episode kali ini saya kembali mengundang dan mendatangkan salah satu putra daerah, drummer yang sudah malang melintang di kancah musik, industri musik Indonesia. Kita langsung saja sambut Hilal Naf. Wih, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat, Hilal? Alhamdulillah, Di jalan macet? Tadi alhamdulillah tidak terlalu kan karena naik motor tidak bisa. Wis, mantap ya. Terima kasih sebelumnya atas kedatangan Kang Hilal Sama-sama. ke studionya D9 Ngabako. Apa kabar Nam hari ini? Apa kabar? Nah hari ini alhamdulillah masih berjalan, masih bertahan di dalam. Masih bertahan. Sekarang informasi hanya sekedar informasi. Sekarang bertiga kan. Bertiga saya, drum, kode, bass, sama vokalis. Gitu. Kata dulu, berarti bertiga nih. Iya. Vokalis berarti baru. Vokalis baru. Vokalis baru ya. Vokalis baru per tahun ini kan. Yang saya tahu itu terakhir vokalisnya Arda. Terakhir ada ya. Arda sejak kapan resign? Arda itu resign memang tahun kemarin pas bertepatan Idul Adha, setelah musim haji kemarin kan 2024 musim haji kemarin setelah bulan. Nah, vokalis yang baru ini bergabung tahun 2025. Namanya Marvel, biasa dipanggil L. Marvel. Ketemu di mana Marvel? Itu kebetulan ada teman rekomendasikan. Biasa kita kan pas Arda keluar itu kita cari vokalis kan. Sempat mau bikin audisi lah di sosmed segala macam. Tapi ada teman yang rekomendasi, ini coba nih lihat nih, gitu. Lihat nih ada nih vokalis. Tapi dia masih waktu itu masih reguleran kafe Marvel ini. Nah, terus lihat sosmednya, lihat sosoknya, lihat dengan suaranya segala macam masuk nih. Malah lebih ngerok justru. Lebih ngerok. Biasa kan vokalis yang sebelumnya kan pop lah gitu kan. Sekarang lebih ngerok nih gitu. Makanya wah kenapa enggak gitu. Sesuai dengan kebutuhan saat ini justru. Nah ya gimana ya? Nah karena dua vokalis yang lama itu karakternya adalah lebih ke pop, ya, karakternya pop. Sekarang ini justru malah musik Naf ini memang terbilang agak berubah nih Kak. Dari sebelumnya. Kalau sebelumnya popnya belet itulah kan ya, belet naon gitu. Terus si Arda juga waktu kemarin juga pop British gitulah Kak. Karena kan menyesuaikan dengan vokalnya Arda gitu loh. Nah yang sekarang lebih rock gitu loh. Nah, mikir makanya saya perlu belajar nih rock sama Kang Herman tuh kan. Gitu. Dan dari tadi ngomongin vokalis lah. Justru saya mau nanyain mumpung ada Hilal ya. Boleh jawab boleh enggak ya? Dua vokalis sebelumnya ini katanya yang saya dengar di media, itu ya dia buat cenah ya. Sampai sempat somasi 2 kali segala macam itu mana? Ya, ini mah Hilal yang jawab sebagai tuan rumah dan sampai saat ini bisa sebagai sebagai yang bersama apa ya? Tersomasi kan. Ya. Ya sempat tersomasi kemarin kan memang apa namanya ya lagi rame-ramenya berita kalau para penyanyi kan di
namanya disomasi sama pencipta lagunya kan gitu. Ya. Termasuk gitu loh, Pak. Itu ceritanya. Jadi ya sebut disomasi dan akhirnya ya ini informasi bahwa akhirnya ya kita juga tidak membawakan lagu ya, tidak membawakan lagu ciptaan beliau gitu loh. Jadi akhirnya sesuai permintaan. Sesuai permintaan tuntutan beliau, Naf Tidak membawakan lagi lagunya beliau, ciptaan beliau gitu loh. Jadi akhirnya kita sudah stop membawakan. Karena kan ya mau nggak mau kan gitu loh. Kita pun sudah berusaha kan. Kita tidak asal somasi ini udah enggak. Kita berusaha untuk apa namanya mediasi lah gitu loh istilahnya. Sempat, cuman ya belum ada titik temu. Tidak ada titik temu karena kita sudah berusaha untuk apa namanya berusaha untuk bertemu dengan dia, tapi memang tidak ada waktu. Oke. Gitu. Ya, next vokalis yang sekarang ini namanya Marvel. Marvel udah bikin single. Nah, pas dia masuk, langsung kita coba bikin single satu lagu bulan 2025 bulan awal Februari kalau nggak salah, bulan Maret lah. Kalau nggak salah single terbaru justru itu ya yang sedang promonya. Iya, yang sedang promo kita. Apa judulnya? Judulnya Hipnotis. Nah, iya. Itu. Di tanggapan dari mulai rilis sampai hari ini tentang Hipnotis ini gimana? Alhamdulillah responnya cukup baik sih kan, cukup bagus dari terutama dari penggemar Naf yang sebelumnya yang lama gitu. Dengan masuknya Marvel di sini membawa memberikan nuansa yang beda dari Naf yang sebelumnya gitu. Nuansa yang beda ya. Nuansa yang beda, lebih ngerok, lebih beda lah. Pokoknya kita main. Yang saya lihat juga sudah off air. Sudah Sama Marvel beberapa lagu. Kumaha tanggapan si pemirsa atau si fansnya Naf? Ya. Sejauh ini alhamdulillah penonton atau fans Naf positif sih kan. Alhamdulillah positif dengan Marvel masuknya Marvel di sini, di panggung juga terlihat mereka cukup menikmati segala macam gitu loh. Jadi alhamdulillah cukup bagus. Vokalis yang baru Marvel Habibie ya, berarti udah mau berapa kali? Dari pas dia masuk itu, nah ini lucu kita waktu itu kan ada desain itu, ada tawaran manggung nih kan, kan kita bingung kan ada vokalis. Alhamdulillah kan teman rekomendasi nih, coba nih lihat nih, lihat sosmednya kan, ada nih temen gua terus lihat sosoknya macam orangnya, oke nih kita coba aja, ada manggung kan, tawaran manggung. Nah alhamdulillahnya si penyelenggara nggak masalah dengan pergantian vokalis, karena memang ya gimana lagi gitu, karena memang ada di waktu itu di statement tadi sosmed media bahwasanya ada berbenah diri. Nah akhirnya kan panggungnya tetap jalan kan, panggung itu ada dua panggung jadi kita coba di panggung itu langsung kan, jadi udah langsung diterima si jobnya. Diterima karena memang sudah kontrak, ya mau nggak mau kan. Nah akhirnya kan kita juga ke penyelenggaraan bilang bahwasanya Anda mungkin sudah bisa, dan mereka juga melihat postingan Anda, statement Anda di sosmed bahwasanya acaranya udah running segala macam, nggak bisa di cancel. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau kita harus cari vokalis kan gitu, mengganti Anda saat itu aja waktu itu. Hanya saat itu aja, hanya panggungan itu aja ceritanya. Panggungan itu aja ya udah, cobain di panggung itu. Jadi kita kasarnya mah di ospeknya di panggung langsung kan, panggung ya udah ada panggung nih, bantuin kita lah.
di situ edisional dia baru edisional. Marvel itu masih edisional. Nah, coba 2 panggung itu ternyata ininya antusias kan, maksudnya positif lah gitu loh, dan penyelenggara pun puas gitu segala macam lah, oke lah gitu. Akhirnya tidak lanjut tuh bang, tidak lanjut, jadi coba bikin single. Akhirnya disitulah kita ini bahwa ini vokalis November sekalian untuk apa namanya publish bahwa ini vokalis November udah diangkat gitu. Gitu. Jadi begitu ayah job, Asli dua kan? panggung Dua panggung langsung ada. langsung di Langsung di sini ya. Ya mungkin ya mudah-mudahan ya udah jodohnya dia mungkin juga. Karena di musik perjalanan episode dan sebagainya nggak bisa dadakan. Nah itu kan Nggak bisa klik, ya, dan nggak bisa dibuat kan, nggak bisa juga natural alami karena bisnis musik ini bisnis rasa. ya. Dan kita launching single itu pas bener ya, pas sebelum almarhum Kenduri. Kenapa saya ingat ya? Sebelumnya kan. Kenapa saya ingat? Beliau datang. Saya jadi ini serius. Beliau datang ke launching kita. Kita waktu itu launching ada di mana? Launching single itu dia datang. Saya pun merinding. Ayo, Rudy gitu loh. Ya datang. Se-legend itu, senior itu. Saya ngefans juga sama dia. Dia datang. Selamat sih datang. Alhamdulillah. Dari situ kan saya kabar ya itu Ramadan tahun ini ya. Setelah dokter setelah gimana saya merinding Ya karena kan beliau juga di Ismail. iya Marvel ini sudah punya 1 single nih. Sejauh ini tanggapan netizen tentang vokalnya, tentang segala sesuatunya tentang Marvel alhamdulillah positif kan, melihat satu biasanya kan first look tuh melihat sosok gitu loh, melihat dia kan melihat postur tubuh segala macam muka segala macam, alhamdulillah positif gitu loh, kemudian datang segala macam lah gitu loh. Karena yang kedua sih vokalnya terutama gitu loh. Karakter vokalnya juga menurut saya memang jauh berbeda dengan vokalis sebelumnya. Karakter ya Jauh berbeda karakternya. Memang agak dia mau ngomongin rock sih lah. Dari rock ya. mungkin basicnya ya karena dia sebelumnya kan dia reguler di kafe-kafe itu kan. Kafe-kafe dibawainnya lagu-lagu rock gitu loh. Dan ya kenapa enggak kita coba gitu loh, kenapa enggak, dan kita pun Naf ini ya harus ada, menurut saya sih harus ada kalau berbalap ini pas nanya gitu jos saya ngomongin tanyakan pas tanyakan jadi studionya Kina yang Ngabako ini sebelahnya tanyakan luar biasa dan jadi ajang balapan gitu. Ya itu kan jadi mana bisa lupa itu karakternya memang rock, dan akhirnya ya alhamdulillah positif terutama dari penggemar yang aman dari Navelon mereka positif, mereka melihat Marvel wah ini sesuatu yang beda sebelumnya. Nah dengan masuknya Marvel sekarang apa fansnya apa namanya Navelo yang sudah lama mengikuti dengan eranya sekarang menjadi ada yang hilang, ada yang datang, atau malah menghasilkan pasar baru atau membuka pasar tersendiri. Nah itu Navelo yang lama menyambut positif juga dengan masuknya Marvel sini dan membuka juga penggemar baru
apa namanya yang sekarang yang Gen Z gitu kan, Gen Z yang masuk gitu. Jadi alhamdulillah setelah masuk ke Marvel kita sempat panggung di pensi SMA. Oh SMA juga. Itu kan ada pensi SMA, SMP sebelum itu SD belum. Baru SMA kemarin dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah antusias banget gitu mereka. Ya Gen Z tahu lagu-lagunya Naf juga kan. Iya kan? Iya makanya jadi ya dengan masuknya dia si Marvel ini ya alhamdulillah membuka penggemar-penggemar baru gitu. Mantap ya. Mengenal Naf gitu. Ya kan secara umum orang mengenal Nas itu dengan musiknya yang pop, vokalisnya yang low kan, image-nya ya betul. Berarti yang sekarang ini cukup memberi warna tersendiri ya. Betul kamu. Ngomong-ngomong, Nas ini sudah berapa puluh tahun berarti? 98 lah pokoknya. Coba itu 98 25 tahun ya, 25 ya, 25 tahun. 25 tahun berarti udah dewasa dong. Alhamdulillah. Jadi band ini udah dewasa. Dewasa lah ya. Jadi yang member lama yang masih eksis sampai hari ini adalah sama udah. Betul. Saya nggak absen gitaris tadi. Oh, Gitaris sekarang siapa? gitaris yang sekarang gitaris kebetulan juga gitaris satu-satunya gitaris Naf yang ada Risa juga Pak. Sebelum ada. Ade. Ya, itu Risa juga. Nah sekarang edisional. Oh saat ini edisional. Berarti Naf itu Hilal, Ode, Perfect. 3 ya. Baik. Nggak terasa kita ngomong udah 20 jam. Kan Udah namanya siap. Ngabako. Nah ini saya senang ditanya tadi. Iya. Makanya saya Ambako ini sebetulnya singkatan. silakan Yuk bareng komunitas. baru Nah, komunitas. saat ini kita ngobrol lagi dengan komunitas musik. Oke. Dan nantinya pun akan ada komunitas lain. Betul. Jadi identik dengan komunitas-komunitas apapun, namun di hobi ya, musik ya. Jadi biar juga teman-teman sobat Tina yang tahu bahwa Ambako ini adalah singkatan. Mari kita minum dulu. Siap. Apa rencana next event? Lusa ini hari Rabu. Lusa kita ke Bali. Ada offer juga Pak. Off air di Bali. Ya. Jauh kayak dulu nih. Alhamdulillah kan. Manajer masih yang lama atau langsung ya? Manajer masih yang lama. Dia di Jakarta. Oh, karena manajernya masih lama ya, jobnya masih terus terjaga lah ya. Masih terjaga alhamdulillah kan. Seperti yang mana? Luar biasa. Keren, Naf. Harapan, nah ini saya mau bahas juga pandangan Hilal atau Naf tentang industri musik Indonesia yang saat ini juga sempat ramai, sempat ya banyak. Ya terkena dampak juga. Peristiwa. Ya ada peristiwa juga di kancah musik Indonesia ya kan. Ya. Terutama di Mengenai cipta lagu gitu. Ya saya mah cuma bukan berpesan ya kan, mengharapkan dan berharap semua baik-baik aja sebetulnya. Betul ya? Benar. Setuju nggak? Ya semua baik-baik aja. Ya kan salah satu pencipta lagu juga. Kebetulan di Nafsi yang banyak mintain dulu ya vokalis sama basis sama gitaris juga. Saya banyak yang nggak kepake sih sebetulnya. Saya nyiptain cuma Tapi bikin mah, cuman ya kan itu mah dan bukan kan gitu. Jadi nggak kepake. Ya saya salah satu termasuk yang nggak kepake. Gitu. apa harapan Hilal di industri musik? Harapannya semuanya baik-baik saja, semuanya bisa duduk bareng, semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan tidak ada tanda kutip saling tuntut menuntut gitu. Ya itu harapan saya. Mungkin ya harapan teman-teman juga musisi lain juga masuk Evan juga. Ya kalau semuanya bisa diselesaikan dengan duduk bareng, dengan
musyawarah. Insya Allah Sekarang lebih indah ya. indah. Di era digitalisasi seperti sekarang, menurut Hilal, apakah ini sudah cukup transparan? Karena kan kalau sekarang pendengar atau listener itu tertulis dengan jelas. Ya, betul. Berarti hubungannya dengan royalti, Dengan angka ya. dengan angka. Angka itu sifatnya pasti lah ya. Ya, Dan publik juga melihat langsung. ya. Efektifnya dengan cara itu di era digitalisasi sekarang ini. Secara ya jujur ya, kalau digital memang kita juga tidak bisa gimana ya, kita harus ada di dalam situ dalam digital itu. Dan menurut saya digital ini sudah bisa banyak sih sekarang, ada juga yang apa namanya yang ada yang transparansi ya. Cuma digital ini menurut saya semua bisa akses gitu kan. Semua bisa akses, dari anak kecil, orang tua, semua bisa akses, dan para musisi pun semua bisa ngecek lah gitu loh. Bisa ngecek ini terbuka ya. iya, keterbukaan itu semakin terbuka lebar gitu loh. Transparansi semakin terbuka menurut saya gitu. Selama ini NAF upload di platform musik digital apakah independen atau memang lewat web? Nah, Selama setelah kita tidak perpanjang kontrak dengan salah satu label kemarin, nah kita memutuskan untuk sendiri kan, gitu ya. Jadi upload segala macam kita sendiri di platform dashboard kita bikin sendiri. Gitu. Oke. Berarti bisa nongol kapanpun berapa hasilnya sendiri ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi transparansi lebih terbuka gitu. Lebar, dan kita juga bisa akses, gitu. Kita kapanpun bisa akses gitu. Kita bisa lihat angkanya di situ. Berarti kuncinya memang tinggal di promosinya. Nah, itu yang kadang-kadang PR terberat sih sebetulnya untuk untuk musisi ya, untuk promosinya segala macam. Tapi ya sejauh ini kan banyak promosi yang gratis kan gitu. Ya, di medsos, YouTube segala macam itu kan gratis masih. Ya gimana kita menggunakan itu secara masif gitu. Seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan ya kita pun sekarang single ini yang baru keluar juga kita masih sedang promosi untuk karena kan masih belum fans novel yang lama belum tahu juga NAF keluar single yang baru gitu. Tapi memang kalau bicara NAF cocoknya memang eventnya itu di sebuah kafe. Saya pernah ketemu Hilal langsung, tapi Hilal nggak lihat saya di Pekanbaru di Riau. Iya. Wah, kecun, penuh. Pas lihat saya fokus ke drummer kan, Hilal lagi main. Langsung ada DM ya waktu itu. DM apa? WA ya? WA. Pulang diharap, Pas kan di mana? Oh udah pulang. Tapi rencana yang paling baru berarti nanti ada offer ke Bali ya. Ke Bali bisa. Nah ini apa pesan-pesan untuk apa ya, band-band baru yang notabene saat ini banyak banget yang sudah jadi indie label, tapi mereka udah pada ngerti nih ya, anak-anak band sekarang. Industrinya udah pada ngerti. Bahkan lebih jago mereka dibanding kita. Iya. Setuju itu. Termasuk saya, nanya juga ke anak saya. Iya. Semuanya tentang hari ini pergerakan digitalisasi ya. Anak-anak kita lah yang lebih paham. Justru anak-anak Gen Z ini yang mereka ngulik gitu loh. Ngulik dalam artian cari tahu segala macam ngulik. Jadi digital ini anak-anak sekarang ini Gen Z ini mereka pada tahu, pada ngerti algoritma segala macam gitu. Jadi menurut saya ini perkembangan yang gila dalam artian bagus kan? Wah, keren kan? Di NAF sendiri Gen Z dilibatkan nggak di tim? Di tim kebetulan Gen Z masih untuk di IT yang untuk di
sosmed. Platform ya, di platform khusus di platform kita juga melibatkan Gexi. Itu penting kan Jadi makanya mereka lebih tahu algoritma segala macam. kapan lebar, kapan promosi, Nah, kapan saatnya waktu-waktu yang tepat gitu. prime time-nya jam berapa? Wah, Itu makanya. Kalau kita mah ya lebih ke urusan dapurnya aja lah. sama main bandnya, bandnya Karyanya lah. Nah itu udah. kan harus udah Oh sudah nih. Seperti lain, terima kasih banyak Arila sudah mampir Sama-sama. studio D9 jauh-jauh. Pagi-pagi maaf saya diganggu oleh saya. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya Arila ke studio D9. Saya Herman Husin beserta Hilana undur pamit. Terima kasih. D9 pria tidak bercerita. Denay nga ba ko? Ngobrol bareng komunitas.